Oke, balik lagi bersama saya Anti. Tidak lain tidak bukan di Lain Cerita. Oke, di episode kali ini saya berbeda dulu. Nah, kayaknya agak serius ini ceritanya ya teman-teman ya. Jadi saya berbeda dulu kok. Oke, di episode kali ini kita mendapat kiriman cerita lagi dari salah satu komunitas di komunitas timur tentunya, yaitu komunitas mobil. Jadi kita panggil saja namanya Eca. Ini Eca, bukan temanku ini, kayak bukan Eca temanku ini. Karena ada komunitas mobil namanya temanku Eca. Ya itu nama samaran ya teman-teman. Jadi nama samaran. Jadi si Eca ini kan namanya si Eca. Jadi si Eca ini dia merupakan salah satu member dari komunitas mobil di Makassar. Nah, jadi si Eca ini dia tuh punya pengalaman touring ke beberapa provinsi atau beberapa kota di Makassar. Salah satunya itu ada dari Jawa, Sumatera. Yang kali ini yang mau diceritakan sama si Eca ini adalah touringnya dia dari Makassar ke Manado. Nah, jadi si Eca ini menceritakan kalau dia tuh perjalanannya dari Makassar ke Manado itu dia tuh ada 10 mobil, kurang lebih ada 10 mobil. Nah, di mana si Eca ini posisinya sebagai end sweeper. Jadi end sweeper itu merupakan posisi mobil yang paling belakang. Yang posisi mobilnya itu ketika touring dia tuh posisinya paling belakang. Jadi di mobil ini Eca nggak sendiri, tapi dia bersama 3 orang temannya. Jadi yang pertama ada Eca, dan yang kedua ada Andi dan juga ada Irsan. Nah, si Andi dan Irsan ini dia tuh merupakan satu komunitas juga sama si Eca, tapi dia tidak bawa mobil karena ya mempunyai banyak alasan lah. Sebenarnya alasannya satu Ji, dia jual mobil bensin toh bilang pokok. Jadi biasanya nih perjalanan dari Makassar ke Manado itu memakan waktu 2 hari 3 malam. Jadi dia tuh berangkatnya pada tanggal 7 November 2018. Jadi kejadian ini 2018. Jadi mereka berangkat dari Makassar itu tanggal 7 dan berangkatnya itu jam 10 pagi. Jadi ingat ya, jam 10 pagi mereka start dari Makassar menuju kota-kota selanjutnya. Jadi tujuannya itu dari Makassar ke Manado. Nah, jadi setelah 12 jam perjalanan mereka singgah beristirahat di area Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Poso. Setelah itu mereka istirahat, berganti joki. Nah, mereka mulai jalan lagi. Semuanya berjalan sesuai rencananya mereka. Tapi pada saat mereka meninggalkan Kota Poso menuju Kota Palu, ada tempat yang namanya kebun kopi. Jadi pada saat sampai di kebun kopi ini sekitar jam 11 malam ya, si Irsan ini tiba-tiba bertanya sama si Andi yang membawa mobil. Andi, kau tahu itu Wintira? Si Andi menjawab, apa itu? Terus Irsan bilang, ada IT, kota kerajaan jin. Tapi aja orang bilang, kota Atlantis yang hilang. Terus si Andi bilang, di mana tempatnya itu? Nah, si Irsan bilang, sebentar piku tanya kok. Nanti kalau kau klakson kok nah. Oke, nah bilang Andi, oke. Setelah mereka tidak jauh berkendara, tidak jauh jalan, bukan jalan ya, berkendara dengan mobilnya, mereka menemukan sih, ada satu tugu berwarna kuning di sebelah kiri dengan tulisan Wintira. Nah, si Andi langsung bilang, klakson kok. Langsung ya, dan sangat secara spontan Andi langsung klakson 3 kali, tit. Oke. Terus si Andi menjawab lagi, apa itu? Terus si Irsan bilang, itu Mi Wintira. Nah, dengan sangat polosnya si Andi ini bilang, oh itu Mika, kukira saya kan kau tadi bilang kota kerajaan jin, kukira saya ada satu kota, ternyata cuman tugu Jipadeng. Nah, setelah si Andi berkata seperti itu, tidak lama kemudian setelah mereka melewati tugu itu, tiba-tiba mobil yang mereka pakai itu atau mobil yang mereka kendarai itu tiba-tiba mati di posisi tanjakan. Jadi posisi tanjakan tiba-tiba mobil mereka mati. Terus pada saat, sedangkan posisinya mereka ini kan paling belakang, dia kan end swiper, selalu posisinya paling belakang. Nah, mereka mau menghubungi temannya mereka itu, pertama menggunakan handphone nggak ada jaringan. Tidak ada jaringan sama sekali. Dan yang kedua, HT-nya itu sudah tidak berfungsi. Entah apa ya, mungkin kehabisan baterai, intinya alat komunikasi mereka terputus. Nah, mereka penasaran dengan apa yang terjadi dengan mobilnya mereka, jadi mereka tuh turun memeriksa.
ternyata mereka mendapatkan masalah adalah aki dari mobilnya ini tiba-tiba mati. Jadi tidak ada sama sekali strom yang berada di dalam aki mereka. Padahal kan awalnya mereka baik-baik aja nih kan. Kalau kita berpikir secara logika ya, awalnya kan kalau aki nih mobil udah jalan, pasti kan akinya udah kesetrum ya kan. Nggak mungkin tiba-tiba mati. Jadi mereka nih udah nggak tahu mau ngapain lagi karena akinya benar-benar sudah nggak ada strom. Jadi mereka pasrah deh. Mereka menunggu sekitar 15 sampai 30 menit. Tapi sama sekali tidak ada mobil yang lewat. Sama sekali tidak ada mobil yang lewat. Nah, si Irsan ini sudah mempunyai firasat yang tidak enak nih kan. Wah, kok 30 menit belum ada sama sekali mobil yang lewat ya. Oke, mereka masih menunggu. Tiba-tiba setelah hampir sejam mereka menunggu, mereka melihat cahaya dari belakang mobil mereka. Jadi dari arah bawah ya kan, harusnya kan tanyakannya kan, dari arah bawah, dari kejauhan mereka melihat ada cahaya. Ternyata itu merupakan rombongannya mereka. Temannya ini melihat mereka, jadi temannya itu semua sama-sama tuh, jadi beberapa mobil tuh sehingga nyamperin mereka. Loh, perasaannya si Andi, Irsan sama si Echa ini, mereka tetap paling belakang dan sama sekali tidak ada mobil yang lalu lalang. Harusnya kan kalau end swiper kan di paling belakang, harusnya kan ada mobil yang lewat dulu dari atas ke bawah, baru mereka bisa dilihat kan, maksudnya baru mereka bisa ketahuan nih, oh ada mobil nih, tapi nggak ada sama sekali. Setelah itu si Irsan ini ngomong sama si Andi, minta maaf kok Pak, disembunyikan kita di ini. Terus si Andi bilang, siapa sembunyikan Ki? Bilang, minta maaf mau kok, kasembatan nu bilang. Si Andi masih bingung kan, karena dia benar-benar nggak tahu, tapi dia dipaksa buat minta maaf. Si Andi ini kalau bahasa anak Makassar, oke, minta maaf Kak, pamopora nggak, sembarang ku bilang apa segala macam. Nah, ternyata setelah Andi minta maaf, tiba-tiba mobilnya ini udah bisa bunyi lagi tanpa di strum, tanpa ada bantuan dari aki yang lainnya segala macem. Tiba-tiba setelah Andi minta maaf, teman-temannya ngecek starter ulang, ternyata mobilnya bisa nyala. Oke, jadi mungkin pesan-pesan yang saya bisa tangkap atau saya bisa share ke teman-teman adalah dimanapun kalian atau kalian mungkin berada di satu tempat yang mungkin teman-teman tidak tahu adatnya atau mungkin apanya ya dari kota itu, teman-teman jangan sembarang bilang. Kayak nanti kayak kejadian yang tadi, untung tidak lama Ji, kalau disembunyikan tojen-tojen udah pulang, udah ketemu mikir pasti dan ceritakan pasti. Oke teman-teman, sekian Lain Cerita hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye bye.